Balik lagi di Melek Bareng. Masih dengan gue Kania. Dan gue Dito. Pokoknya selama kalian masih punya pertanyaan soal desain grafis dan industrinya, kita berdua bakal terus temenin kalian buat cari jawabannya. Seperti yang udah kita janjiin di episode sebelumnya, kalau kita bakal datengin teman-teman kita yang bukan lulusan DKV tapi jadi desainer. Itu dia. Soalnya dari kemarin gue ngobrolin sama Kania nih, kenapa ya di industri kita secara profesional banyak teman-teman kita yang bukan lulusan DKV tapi bisa tuh magang dan nerusin kerjaannya jadi graphic designer. Padahal mereka nggak ada ijazah SDS tuh ya. Nah, kok bisa diterima di kantornya? Terus fotonya kekumpul dari mana? Betul. Ya udah, langsung aja kita kumpulin mereka dan kita tanya supaya kita tahu nih, kenapa kita yang lulusan DKV bisa tersaingi sama mereka yang bukan lulusan DKV. Oke? Let's go. Nama gue Riza, gue kerja di satu PR agency di Jakarta, gue jadi creative head. Nama gue Maul, gue graphic designer di Bukalapak, ngerjain tentang principal design. Nama Asto, art director di Visius. Nama gue Ramadan Fauzi, gue kerja sekarang di Jakarta di salah satu media agency. Nama gue Marga, gue graphic designer di Tokopedia. Gue dulu kuliahnya di jurusan sastra Belanda ya, agak jauh gitu. Lulusan gue jadinya sarjana humaniora. Marketing komunikasi waktu itu. Gue sebenarnya nggak kuliah sih, ke lulusan SMK, cuman bidangnya masih berkaitan lah, gue ngambilnya multimedia waktu itu. Ilmu komunikasi, jurnalistik. Kuliah gue jurusan teknik informatika, gue cuma sampai semester 5 sih, habis itu di DO. Sebenarnya gue dari zaman SMP itu udah suka ngedit foto gitu lah. Tapi pas masuk kuliah tuh gue pengennya yang beda aja gitu. Karena gue mesti menganggap desain ini hobi aja gitu. Karena gue suka, karena desain tuh calling gue sebetulnya. Tapi masuknya jurusannya itu ya lulus ya jadi desainer juga. Satu sih sebenarnya emang gue cuman ngerjain apa yang gue suka aja sih awalnya. Emang karena gue suka banget sama desain gitu. Akhirnya gue mutusin, kayaknya gue bisa deh kerja yang masih gue suka gitu. Tapi jadinya menghasilkan juga. Awalnya gue mulainya dari freelance foto, video, desain. Gue sebenarnya dari awal SMA itu gue udah sangat-sangat tertarik sama dunia visual. Terus gue mikir DKV, gue ngerasa gue tuh anaknya mudian gitu loh. Kalau gue masuk DKV, gue takut gue nggak bisa nyelesain gitu. Karena kan tugasnya banyak segala macam gitu ya. Jadi gue kayak mikir ya udahlah gue komunikasi aja gitu. Sebenarnya salah jurusan sih. Ternyata nggak dapet ITB, ya udah jadi Unpad. Tapi karena gengsi anak SMA maunya di Bandung gitu kan. Jadi ya pokoknya mau di Bandung gitu. Keputusan apapun selama lu tekun, perseverance ngejalaninnya ya, itu kan selalu jadi keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat atau enggak ya tepat. Menurut gue tepat sih. Ya menurut gue keputusan yang sangat tepat sih. Pertama ya gue suka bidangnya, kedua ya dapat duit dari situ. Tepat. Nggak tepat. Maksudnya tepat nggak tepatnya sih gue ngerasa gue cukup nyaman ya di profesi yang gue sekarang, yang gue tekuni sekarang gitu. Jadi gue cukup bersyukur gue end up sekarang di sini. Ini sebenarnya cita-cita sih. Dulu ya cita-cita, tapi ya makin kesini ya ya gitulah. Tapi ya gue bisa ini doang gitu. Aduh, nggak kebayang sih. Mungkin lebih seriusin ke bisnis gitu, mungkin. Tapi kalau kerjaan berhubungan dengan marketing komunikasi sih kayaknya enggak sih. Apaan ya? YouTuber kali. YouTuber apa? Review gadget. Kayaknya gue kalau nggak jadi desainer sekarang gue lagi jadi tambahan deh. Iya bener deh. Kalau lagi isi bensin. Kemungkinan besar mungkin ke fotografer kali ya. Fotografer wedding, produk. Fashion. Banyak kemungkinan. Sebelumnya kan gue sempat kerja di pabrik. Berpabrik atau mungkin programmer. Kalau gue akhirnya nerusin kuliah dengan niat, terus apa lagi ya? Fotografer paling. Ngulik-ngulik sendiri. Jadi kan dulu kan zaman SMA ada waktu panjang tuh kosong dari SMA ke kuliah 3 bulanan. Di situ gue bener-bener produktif lah ya. Gue foto, gue ngulik, Photoshop, nyobain sendiri segala macem kayak gitu. Gue belajar itu dari internet, dari YouTube, artikel-artikel tutorial. Jadi gue kalau misalnya gue libur semester nih, gue selalu ngambil magang, part time. Pokoknya gue manfaatin lah waktu 3 bulan libur itu buat
kerja sih di agency, di media publishing gitu. Belajar gue lebih ke autodidak sebenarnya. Jadi benar-benar belajar sendiri sih. Nah terus gue ketolongnya di Unpad itu ada namanya KGF. Kumpulannya orang yang suka grafis-grafisan gitu. Nama singkatannya sebenarnya kelompok grafis Vkom gitu. Tapi kayak orang-orang sekitar suka nyebutnya kelompok gagal FSRD gitu. Ngulik di internet sih, YouTube deh. YouTube mulai dari gue liat-liat tutorial kayak gitu-gitu. Terus akhirnya gue coba belajar lebih ke sisi secara keilmuan itu gimana sih. Akhirnya gue cari-cari modul PDF gitu, atau gue nanya sama teman-teman gue yang emang dia kuliahnya desain sih. Yang bikin gue diterima mungkin konsistensi ya, mungkin ya. Orang dalam sih, yang bener. Kalau mau jujur orang dalam. Cuman waktu diwawancara tuh justru yang wawancara gue nggak banyak ngomongin soal desain dan foto ya. Dia lebih nanya kayak gue sukanya apa, terus gue tuh tertarik ke bidang apa. Di luar desain gue hobinya apa. Habis itu gue presentasi foto. Taunya besoknya suruh panggil masuk. Awal gue magang, karena kan emang belum punya porto yang bagus nih, tawarinnya magang. Ternyata yang consider mereka tuh gue punya speed katanya. Ditambah mungkin katanya sih taste-nya mesti masuk sama company-nya gitu. Mungkin gue nggak punya banyak pengalaman, gue bilang gitu ya, gue nggak punya banyak pengalaman sebagai graphic designer, tapi what I can assure you, gue punya taste yang bagus buat iniin company lo gitu. Terus keterima gitu. Intinya adalah bluffing dulu aja dulu. Bos gue orang Belanda. Dari sajep-sajepan desain dulu. Isinya tuh mesti kayak banner-banner warnet, flyer-flyer promo barang. Jadi teman-teman gue tuh banyak punya brand gitu. That's why gue suka foto-fotoin, bantu segala macam. Nah itu gue masukin ke porto gue. Porto kekumpulnya, gue kan kalau lagi gabut suka iseng aja gitu, gue ngulik-ngulik biar nggak lupa. Gue emang ngasih servis gratis aja. Asalkan gue suka, contoh kayak gue punya beberapa temen gue yang ngeband gitu. Mereka minta tolong bikin cover album lah, bikin video klip lah. Ya gue masih mau bantu-bantu aja gitu. Tapi selama itu tuh project yang satu musiknya emang gue suka, terus dua emang emang gue dikasih kendali penuh tuh di situ. Jadi gue bener dibebas, terserah lo deh mau gimana juga gitu. Dari hasil magang sendiri tuh kayak di Nanti Nanars kan web design, web banneran. Terus habis itu gue sempet di Kompas lumayan lama nih, gue setahun di Kompas. Itu gue ngerjain tentang editorial kayak klasika kayak gitu-gitu. Jadi masih ada desain-desainnya. Dan ketika di Loa itu gue ngasih portofolio itu adalah kerjaan-kerjaan kepanitiaan di kampus sama di UKM. Gue tuh ngedesain, actually itu udah dari 2008. Behance gue dari 2009 coy. Itu gue terinspirasi kayak zaman dulu ya. Kan dulu banyak tuh FJD Expo gitu kan, majalah konsep, majalah Versus, Baby Boss. Jadi style gue tuh kebetulan udah kebentuk, keinspirasi dari kayak Danang Pambayun tuh, Deco Grunge, Archive, Darbots. Kalau yang kerasa gitu sama teman-teman kantor gue yang emang lulusan dari kafe, kerangka berpikir sih jelas. Gak ada lagi. Sama-sama aja gitu, maksud gue ternyata kayak kita sama-sama belajar, kita sama-sama ngulik gitu, kita sama-sama brainstorm. Maksudnya nggak ada yang terlalu bener-bener, gue nggak tahu nih, apaan nih yang kayak gitu loh. Nah ketika gue masuk Visius, di situ ada itu tuh ibaratnya mereka udah ada jiwa artis semua gitu loh. Jadi ketika nggak ada kerjaan, mereka ya udah gambar buat diri sendiri. Nah itu sebenarnya kayak gue jadi kayak nggak ada apa-apa ya gitu loh. Kalau sepengalaman gue sih, yang paling kelihatan itu kadang kalau gue dari bukan kacamata desainer tuh gue ngelihatnya tuh nggak cuma visualnya doang. Ibaratnya gue ini adalah user awam gitu loh, yang ngelihat ini desain tuh akan kayak gimana gitu. Kalau desainer oke lah, mungkin teorinya ada. Cuma menurut gue yang lulusan desainer, apalagi yang masih awal-awal tuh mesti ngejarnya visual banget. Mindsetnya, technical skillsnya pasti beda. Tapi itu kalau misalnya yang non DKV, belajarnya masih lebih keras, mesti ngejar lah sama anak-anak DKV. Karena gimana pun mereka kan kuliah lama. Gitu kan. Jam terbang kali ya, dari SMP tuh udah ngulik-ngulik desain gitu. Jadi kalau misalnya kita startnya udah beda, menurut gue kayaknya gue punya knowledge yang lebih deh gitu. Kalau dari sisi
asumsi gue ke Mas Reza ini mungkin karena gue berani ngelawan Mas Reza aja sih kayaknya. Jadi kayak Mas Reza ngasih input, gue kayak bisa ngebalikin dan bisa alasan gue bener gitu lah. Jadi mungkin di situ Mas Reza ngelihat kapasitas gue ternyata bisa kayak gini nih, ternyata bisa gini, bisa gini. Kadang gue masih minder sih, cuman yang bikin gue pede, gue punya referensi, tes sama cara mecahin masalah yang lain gitu dari sudut pandang yang mungkin luput dari kurikulum keilmuannya ini, atau mungkin kayak kurikulum desain mungkin ya, gue nggak tahu juga. Masih yang lama dan gue udah gue tuh belajarnya praktek gitu langsung di lapangan. Mungkin ada hal-hal yang mereka bahkan belum tahu, gue udah tahu duluan. Sebelum lulusan DKV ya sangkat sama gue lulus kuliah, gue udah magang duluan. Gue udah part time duluan. Itu yang bikin gue ngerasa pede karena at least gue udah ada experience asli. Taste. Oh ini, sosial media 200.000. Outputnya cuma visual post doang sih. Termahal itu gue pernah dapat dengan komposisi kerjaan yang mirip sama yang tadi 200.000. Gue waktu itu dapat budget 18 juta. Wow, lumayan. Dan itu kerjanya cuma sebulan. Oh, temen gue bikin inian kayak bikin jualan makanan online gitu, dia minta bikinin desain sama logonya gitu. 300.000. Kalau paling mahal yang pernah gue terima 15 juta. Branding logo gitu-gitu. Paling murah adalah seharga botol Amer. Harga persahabatan tuh katanya kan. Yang paling mahal harga ya? Sebut angka nih. Terserah, atau mau beli apalah yang Oke. iPhone Pro Max kebeli sih waktu itu satu project. Tapi itu juga revisinya tai sih. Itu ego gue harus diginiin dulu baru gitu bisa kebeli itu. Termurah itu ya 100 ribuan lah bikin CV. Termahal kira-kira 40 lah bikin brand guideline lah. Range paling murah itu bikin kayak buat UMKM gitu ya, karena ngerti lah scale bisnisnya kayak apa. 250.000 logo doang satu. Termahal presentasi untuk night club, day club di Bali itu 90 juta. Wow! Berapa? 90 juta. 90 juta. Sampai gue di DO pun ortu gue tetap ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kerjanya kamu suka, nggak diatur sama sekali. Mungkin lebih nggak kepeduli kali. Gue juga bingung nih. Enggak. Enggak. Gue sekarang jadi bisa renov rumah. Gue bersyukur orang tua gue tipikal yang membebaskan gue selama gue bisa kasih tanggung jawab juga ke mereka. Maksudnya bertanggung jawab gitulah ke mereka juga dengan apa yang gue kerjain gitu. Jadi so far bangga-bangga aja sih sebenarnya. Gue bilang gue desainer gini, dengan cara gue menjelaskan ke nyokap, mah kakak tuh kerja desainer grafis gini ya kan. Rama kerjanya di IT, dia komputer gitu. Oh bisa dong betulin ini saya gitu. Besok tetangga gue ada printernya rusak ke gue. Si service printer tuh gue juga tuh. Kebetulan gue juga bisa ngerevis modem juga bisa. Bokap dan nyokap gue udah dukung gue banget nih buat jadi desainer sebenarnya, karena basicnya nyokap gue dosen desainer tata busana, bokap gue arsitek. Bokap gue justru kagetnya kenapa masuk Vkom gitu kan. Ini lagi nih penyakitnya desainer menurut gue dan pekerja seni, self doubt-nya tinggi banget nih. Jadi gue tuh selalu ngerasa kayak kurang mulu gitu loh. Jadi kalau misalnya lu tanya yang bener-bener gue banggain banget, ya lu cek aja lah aplikasi Tokopedia. Iya gitu. Semua kerjaan gue. Pitching untuk World Bank. Jadi gue sebagai konsultan untuk World Bank Asia Pacific untuk tim DRM. Dan gue ngebantu untuk bikin set visual yang milih warnanya itu bisa dilihat oleh semua yang bahkan yang buta warna, parsial. Jadi benar-benar desainnya inklusif banget ke semuanya gitu. Part gue adalah di Visius, gue bikin visual buat salah satu instalasi di situ gitu. Jadi waktu itu Visius kerja bareng sama Mata sama Felix Cahyadi kayak gitu. Di situ ada satu instalasi gas Japon, dan di situ ada visual motionnya 3D gitu. Nah di situ itu gue yang buat kayak gitu. Dulu tuh ada namanya kayak community gitu, community design. Gue join di sana, nah tiap bulan tuh mereka ngadain kayak sayembara gitu. Nggak ada hadiahnya, intinya itu kan grup belajar. Menang tuh, juara 2. Cuma yang bikin gue bangga adalah sebenarnya
si peserta-pesertanya, ada yang udah profesional. Nah sedangkan gue nih masih anak SMP gitu kan, masih ngulik-ngulik Photoshop. Jakarta Sneakers Day waktu itu eventnya 2018 ya. Gue dibebasin gitu mau ngasih arahan kayak gimana juga, yang penting keywordnya tuh 90s gitu kan, retro gitu. Akhirnya dengan segala macam riset akal-akalan yang gue lakukan gitu, itu bener-bener dilepasin terserah gue aja. Itu yang bikin sampai sekarang gue, bisa ya gue anak SMK bikin gituan ya. Menurut gue bakal terbuka banget sih kesempatan untuk jadi desainer. Peluangnya udah pasti banyak dan so far harusnya ini fun banget gitu. Tapi ya harus niat sih dan serius lah jalaninnya. Jangan cuma ikut-ikutan doang. Jangan disrupt harga pasar. Jangan. Kita pada kerja sampai pada tipes, jangan lu kasih harga turun banget. Wis, dah. Itu aja. Mantep sih udah. Lo kalah sama yang orang dalam, banting-bantingan harga, ya kan. Kalau ngomongin industri yang selama ini gue jalanin ya, tetap balik ke seberapa menggiurkan penawaran lu sih. Dan itu juga lu pasti bakal saingan sama orang gitu. Lu misalkan bisa masang di harga 1.000 gitu, teman lu sebelah lu bisa, saya bisa ngerjain 2 hari lebih cepat dengan harga 800, ya lu kalah. Biarpun desain lu lebih bagus gitu, cuman kalau udah di industri ya lu ngomongin kayak gitu ya kalah. Lu ikutin aja sih kata hati lu gitu, lu tuh sukanya apa gitu. Eventually menurut gua tuh kita akan diarahkan ke what we actually want it gitu loh, ngerti nggak sih gitu. Kayak ternyata gue emang nggak bisa lagi kerja yang data banget gitu, ternyata gue emang sukanya visual dan ada aja jalannya ke sana gitu loh. Maksudnya kalian tuh jangan minder kalau misalnya ternyata kalian anak hukum terus ternyata suka gambar, ya nggak apa-apa, lakuin aja. Itu cuman basic knowledge yang kalian pegang gitu, tapi sebenarnya setelah kuliah itu lebih luas, jauh lebih dari itu gitu. Yang penting adalah menurut gue networking sih. Yang dibutuhin secara general mungkin gue mikir dulu ya, tapi kalau yang gue butuhin sendiri itu sebenarnya gue lebih butuh referensi. Kalau gue butuh referensi sama durability sih. Bisa ke fisik, bisa ke mental juga tuh. Kalau misalnya lo ketimpaan banyak kerjaan, bisa aja tuh langsung ngedown, terus output lo jadi jelek, kayak gitu tuh sering kejadian kayak gitu kan. Ya lo mesti punya skill, lo bisa bikin portfolio yang bagus. Portfolio itu bisa nganterin lo dapet ke link yang bagus. Belajar komunikasi sama bisnis yang jelas, yang bisa adaptasi cepat. Kalau menurut gue itu sih. Komunikasi itu penting banget sih gitu. Mengkomunikasikan lewat visual dan gimana kita presentnya ke mereka gitu, supaya mereka tuh kayak, oh kita sama nih visinya, oh maksudnya tuh sama nih, kayak gitu. Jadi jangan sampai cuma terima order doang gitu. Jadi lo harus bisa komunikasiin apa yang lo bikin biar nyampe gitu. Kadang kan yang nge-brief nggak ngerti juga sebenarnya dia tuh maunya apa. Menurut gua skill setnya tuh untuk jadi desainer udah pasti taste tuh penting banget. Creative thinking, terus critical thinking, gimana lo ngelihat sebuah project. Jadi ngelihatnya tuh lebih lebar aja ketika bikin sesuatu, nggak cuma ngejar desain outputnya aja. Aduh, ada yang 90 juta bos. Project Google, bos. Tapi memang ya, dari mereka yang terjun langsung ke industrinya, ternyata skill setnya yang dibutuhkan memang itu, benar. Critical thinking, creative thinking. Dan bahkan kalau kalian yang masuk DKV itu karena ngindarin hitung-hitungan, salah kan? Karena memang kita juga mesti ngerti dari segi bisnis. Iya, betul. Gitu kan. Dan bahkan tadi ada yang bilang, sama aja kayak skillnya. Toh di dunia kerja sama-sama lagi masa belajar juga. Intinya kan emang beda tempat kerja, ngulik baru lagi juga kan. Iya. Belajar terus. Kalau belajarnya lagi di tempat kerja, yang beneran belajar di kampus gimana ya? Apa yang sebenarnya dikasih dari kampus? Dan bagaimana kampus juga menyiapkan lulusan-lulusan desain grafis nih yang bisa bersaing di dunia real nih. Iya, kurikulumnya tuh sekarang dibuatnya seperti apa sih? Seimbang nggak sih dengan industrinya sekarang? Intinya dari jawaban mereka nggak ada yang 100% benar ataupun salah juga, karena kan memang itu berdasarkan pengalaman mereka. Ya sama sih, kayak teman-teman kita yang lulusan DKV kemarin. Semuanya 100% dari experience, Yes. dari referensi, apa adanya. Oke, segitu aja gambaran tentang industri desain grafis dari kita kali ini. Dan sekarang kan lagi udah memasuki bulan Ramadan, teman-teman. Buat kita semua para desainer, kita mau ngingetin aja nih. Coba di breakdown lagi briefnya sampai akhir bulan kayak gimana. Coba revisinya jangan abis sahur.
Terus kalau udah menjelang buka, kalau bisa jangan deadline-an. Itu Iya. ntar jadi nggak afdol gitu kan. Ntar nggak enak kolaknya. Jangan dibiasain begadang karena kan untuk masuk ke bulan puasa juga butuh adaptasi lagi. Iya. Gitu kan. Jaga-jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jaga imun kalian, pokoknya biar semuanya sehat kan. Kalau kondisi fisik sehat, outputnya juga lebih bagus lagi. Amin. Jadi kayak channel rohani ya. Pokoknya itu aja dari kita, dan satu lagi pesan kita, jangan lupa tidur.